Program ini dipersembahkan oleh PDPM Banyumas, Satelit TV, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Universitas Amikom Purwokerto. Hadirin sekalian dan peserta Satelit TV Inyong Epol yang berbahagia. Sore ini kita akan berdiskusi bersama dan bersyukur pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul bersama orang-orang hebat di depan kita. Izinkan saya mengabsen para narasumber yang ada di depan kita, dan sebelum itu izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Amikom. Jadi jarang sebenarnya Satelit TV, tadi bilangnya jam 4:30, mohon izin karena saya tadi ada absen dulu di situ waktu Mas kantor sebelah itu. Izinkan terima kasih buat Pak Dr. Berli sebagai rektor yang menurut saya Amikom berkontribusi di dalam dinamika pengembangan teknologi khususnya bagi anak-anak muda gitu. Kita tepuk tangan dulu buat Amikom. Dan tentu teknologi harapannya bisa berkontribusi terhadap seluruh dimensi kehidupan. Tidak lepas dari di dimensi politik. Dan 2024 kita akan memasuki era baru berdemokrasi gitu, dan Amikom turut serta di dalam proses itu. Dan tidak lupa pula izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas BHB. Mas BHB merupakan politisi senior PDI Perjuangan yang relatif lama berkecimpung di dunia politik dan relatif intens berinteraksi dengan komunitas masyarakat dengan berbagai kalangan. Yang berikutnya Mas Lilik juga. Mas Lilik kalau nggak salah dosen Amikom juga. Oke, diminta ya kalau Mas Lilik ini wartawan senior juga, media Indonesia ya, media Surya Paloh. Oh, benar Surya Paloh. Tapi dalam konteks ini tidak mewakili tim Anies Baswedan, tidak mewakili itu. Dia sebagai ketua PWI dan aktivis pegiat media gitu. Karena kalau di sini mewakili tim Anies Baswedan, khawatirnya BHB mewakili timnya Ganjar Pranowo. Oke, terus selanjutnya ada kalau yang ini dari tadi Mas Abdul Aziz Rasid, dan ada dosen Amikom, dua Amikom berarti dua orang. Dua-duanya Amikom. Oke. Jadi di sore ini harapannya ini adalah forum yang representatif buat kita semua. Karena begini, anak muda sebenarnya relatif punya otoritas di dalam demokrasi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena anak muda relatif memiliki panggung yang lebih luas dibanding kaum tua. Contohnya begini, banyak isu keadilan sosial di Indonesia yang itu didorong oleh netizen yang notabene adalah orang-orang yang tidak terorganisir. Misalnya nih, dulu pernah ingat kasus pencurian 3 biji kakao Nenek Minah, pernah dengar? Ada juga misalnya kasus apa saja misalnya yang melibatkan netizen kemudian jadi ramai, kemudian misalnya kasus orang turun dari lift gitu kemudian salah dia masuk ke bawah akhirnya meninggal dunia baru ditemukan 3 hari. Mungkin kalau tidak ramai tidak akan ada proses yang begitu serius. Lah kira-kira itu tidak ada bedanya dengan peran anak-anak muda zaman sekarang yang melakukan, sebenarnya itu sebenarnya kegiatan politik juga, tapi politik kemanusiaan gitu. Dan di sore hari ini teman-teman diberi kesempatan gitu kan untuk bertukar pikir gitu kan dengan pendekatan demokrasi atau pemilu di era digital gitu. Saya pikir itu, dan kita akan memulai fase pertama, berarti kita akan mendengarkan keynote speaker dari Pak Rektor, Bang Berli, sebagai Rektor Amikom untuk menyampaikan gagasan dan pendapatnya terkait pemilu di era digital. Saya pikir
Mas Berli bisa menjadi pemantik awal tentang bagaimana peran dan kontribusi Amikom di dalam era demokratisasi sekarang ini. Saya beri kesempatan kepada Bapak Berli untuk menyampaikan gagasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, pemirsa Satelit TV yang berbahagia, dan Mas Bangkit selaku host yang begitu luar biasa yang sudah mengantarkan tadi. Teman-teman para pembicara yang saya hormati, Pak Bambang, Mas Lili, Mas Gani, Mas Alfian, dan peserta yang hadir pada hari ini maupun Satelit TV yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Satelit TV bekerja sama dengan Universitas Amikom Purwokerto menyelenggarakan panggung politik yang berkaitan dengan tema yang sangat menarik, bagaimana politik di digital. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini sebuah keniscayaan bahwa sekarang ini eranya digital. Dan menurut data yang ada dari KPU, bahwa 60% pemilih kita nanti adalah pemilih dari generasi milenial. Di mana milenial ini dekat sekali dengan digital. Karena di era milenial inilah perkembangan digital ini begitu luar biasa. Sehingga kami selaku insan kampus, terutama Universitas Amikom Purwokerto, yang memang kampus kami itu fokus pada perkembangan teknologi dan bisnis, sangat concern terhadap bagaimana kita mengatasi dan mengimbangi perkembangan-perkembangan yang namanya di era digital. Banyak yang harus kita siapkan, terutama kita memasuki era pemilu tahun 2024. Kita bisa lihat begitu dahsyatnya masa netizen kita, masyarakat yang menggunakan di media digital, media sosial ini yang kita kenal dengan netizen, itu bisa membuat sebuah keputusan dan mendorong keputusan agar itu semua bisa cepat dilaksanakan. Dan netizen kita ini begitu luar biasa, walaupun Microsoft sudah merilis bahwa netizen Indonesia ini adalah netizen yang paling barbar atau tidak sopan ininya gitu ya di tingkat Asia Tenggara. Nah, ini menurut saya adalah sebuah PR bagi kita, bagaimana kita memberikan pemahaman, memotivasi, memberikan ilmu dan pengetahuan bagaimana kita bisa menjadi masyarakat digital yang baik. Sehingga media teknologi ini ada sebuah tools, sebuah alat di mana bisa membantu kita menyelesaikan segala persoalan. Bukan sebaliknya. Nah, ini butuh PR bagi kita semua. Dan Universitas Amikom Purwokerto merupakan kampus di era teknologi dan bisnis ini memang terdepan kita untuk bisa mengedukasi, terutama bagi adik-adik mahasiswa. Nah, kita khususnya coba contoh, Mas Lili ini juga bagian dari dosen kami. Kita ambil beliau adalah praktisi yang kita coba minta bantuan tenaga dan ilmunya serta pengalamannya. Beliau walaupun praktisi, ketua PWI, wartawan senior di media Indonesia, tapi mau bergabung di kampus yang memang fokus dan konsentrasi di bidang teknologi dan bisnis. Agar apa? Agar bisa mengkesinambungkan antara teori-teori yang diajarkan dengan praktek secara langsung di lapangan seperti apa. Nah, sehingga adik-adik peserta semua di sini, bagaimana nanti pengembangan dunia teknologi ini kita menghadapi yang namanya pemilu tahun 2024. Ini sangat penting sekali. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang tidak cerdas, atau menjadi orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak pas dan atau yang kita kenal dengan hoax, sehingga ini bisa menjadi bumerang bagi kita semua. Nah, mari kita jadikan media sosial, teknologi digital ini menjadi sebuah tools yang nantinya bisa membuat pemilu ini bisa lebih bermartabat, pemilu ini bisa lebih baik, dan panggung politik Indonesia menjadi panggung politik yang bisa dicontoh di negara-negara lain. Sehingga
harapan kami dengan adanya acara pada sore hari ini nanti kita datangkan beberapa narasumber yang begitu luar biasa. Ada Mas Lili, ada Pak Bambang, ada Mas Gani, dan ada Mas Alfian. Saya yakin teman-teman semua, pemirsa Satelit TV yang berbahagia, kita semua ini menjadi terbuka wawasannya, memiliki sebuah konsep yang lebih pas dan bisa lebih bijaksana dalam menghadapi media sosial yang begitu luar biasa, dan kita menjadi masyarakat digital atau netizen yang nantinya netizen-netizen yang cerdas dan bisa memilah, memilih, dan bisa menyebarkan berita-berita yang positif. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Satelit TV yang hari ini sudah menggandeng Universitas Amikom Purwokerto untuk bisa menyelenggarakan panggung politik ini dengan baik. Dari saya cukup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Saya tanya, ini sengaja dikosongin atau gimana? Di Singgawe ya? Oke. Ini Amikom. Ini kayak warnanya PKS ya, cocok. Ini mungkin UMP sini ya. Unsud, saya mana? UNU boleh, ini hijau namanya. Ada ya? Oke, yang mungkin yang obsesi, ada obsesi ya? Obsesi? Oke, obsesi maju depan sini. Obsesi maju ke depan, biar ini terpenuhi karena ini di shooting. Yang perwakilan dari Unsud? Unsud, LPM-nya hadir apa? Baskara mana Baskara? Baskara ada? Ini matahari apa? Ya sini Baskara sini. Nanti sampein ke Pak Rektor kalau kamu kan bagus nih. Ya silakan sini. Ya, jangan malu-malu Satu. Obsesi satu-satu aja perwakilan. Oke? Ayo Amikom satu. Ampu ini udah ya? Amikom sudah semua. Oke? Unsud, UNU. Oh, saya UNU boleh satu nih. Bajunya juga hijau juga. Oke. Yang belum berarti apa? Ini obsesi, UIN, UMP. Satu lagi ada perwakilan Unsud. Unsud. Oke, Unsud sini. Oke, karena kita disaksikan oleh banyak orang, jumlahnya tidak sedikit, biar proses ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Jadi Amikom juga bisa menjadi laboratorium sosial buat banyak orang. Oke, saya ingin dengar komentarmu nih tentang apa yang udah teman-teman lakuin gitu ya di era serba digital ini, melihat kontestasi politik yang sekarang ada. Oke ya, coba kalian berdiri dulu, komandan, semangat nggak TKP? Ayo berdiri semua, bertiga coba. Tambah Amikom satu sini. Amikom berdiri, satu orang aja, satu orang. Ayo sini, berdiri. Ayo berdiri Mbak, berdiri. Pokoknya. Ayo, aja isinan masa isinan. Ayo, home pimpah coba, home pimpah. Tenang ya. Home pimpah, yuk. Iya, home pimpah udah semua, cepat. Home pimpah, lehum, gambreng. Oke, dua ya. Berarti dua orang yang berpendapat itu. Oke. Bagaimana pendapatmu, ya? Bagaimana pendapatmu di era digital tentang masyarakat di dalam berdemokrasi? Ya, nanti yang sebelahnya Amikom jawab bagaimana teman-teman masyarakat berdemokrasi dalam konteks mahasiswa. Sekarang pendapatmu dulu dong. Kalau pertanyaan dianggap terlalu berat, kamu boleh berpendapat apa saja tentang era digital dan pemilu 2024. Silakan. Menurut saya pemilu di era digital terhadap masyarakat ya, itu masyarakat masih kurang ya, masih kurang dalam pengetahuannya terhadap pemilu digital. Masih kurang? Iya, masih kurang. Apa yang harus dilakukan sepertinya di dalam merespon fenomena pemilu 2024? Mungkin sebaiknya dilakukan sosialisasi yang lebih lagi kepada masyarakat. Oke, Mas Amikom, apa yang bisa Amikom kontribusikan dalam konteks pemilu 2024? Apa yang bisa Amikom lakuin menurut dirimu?
mungkin Amikom itu berdiri karena universitas dan brandingnya kan adalah universitas yang entrepreneur. Ada media. Amikom sendiri kalau dari lingkup yang ada di media agar bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang-orang di media untuk apa ya namanya ya, agar orang-orang yang awam akan suatu politik. Sekarang kan kita menggunakan mungkin kampanye atau mungkin suara-suara yang itu harus dengan media sosial. Jadi mungkin kalau orang-orang yang awam seperti orang-orang yang sudah berusaha lanjut kan mungkin hanya mendengar di TV saja, mungkin bisa terkena oleh hoax atau penggiringan opini yang mudah. Mungkin kita harus lebih menyasar ke orang-orang yang tidak melek teknologi seperti itu. Jadi mungkin Amikom bisa menjadi salah satu wadah atau salah satu solusi untuk orang-orang yang kurang akan informasi seperti itu sih. Oke. Sekarang saya tanya dari representasi unsur. Di sini saya mungkin berbicara sebagai mahasiswa, juga sebagai mahasiswa pers. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyambut pemilu 2024 ini? Yang jelas di sini kita sebagai mahasiswa ya, kita harus bisa menjadi jembatan bagi pemerintah kepada masyarakat umum yang mungkin nggak tahu nih calon-calon nanti yang akan naik siapa saja. Itu yang harus kita lakukan lah, mahasiswa, mengenalkan kepada masyarakat melalui media, apalagi sebagai pers. Siapa aja calonnya, apa kontribusi yang bisa dia lakukan, karena jangan sampai nanti masyarakat itu mencoblos pemimpin hanya berdasarkan pencitraan yang dilakukan atau berdasarkan uang yang ia berikan atau apapun itu. Biar kasus kan pernah terjadi tuh seorang nelayan di mana saya lupa, ditanya tahu Pak Jokowi nggak, tahu Presiden RI, tahu orang ini nggak, dia Pak Jokowi yang nanya itu tahu saya nggak, dia nggak tahu ternyata, dia hanya tahu namanya. Nah yang hal-hal kayak gitu tuh kita sebagai mahasiswa Itu mungkin fotonya lebih bagus dari orang. ya mungkin saya kurang tahu. Bukan atau, berarti nggak tahu. ya, tapi harapannya yang kayak gitu jangan sampai terjadi lagi lah. Oke, lah kalau dirimu pendapat gitu berarti pemilu dengan sistem tertutup menurut kamu tidak setuju dong? Kan nggak milih orangnya. Pemilu dengan sistem tertutup maksudnya pencoblosannya? Coblos partai kan? Berarti kamu nggak setuju dong? Kalau sistem tertutup untuk maksudnya saya mencoblos dengan rahasia, itu dirahasiakan nyoblos siapanya. Iya. Itu setuju saya, Pak. Oh itu rahasia, iya. Tapi saya contoh nih, Iya. kamu tahu Pak Rektor itu? Mohon maaf saya masih belum tahu. Oh itu saya kasih tahu ya. Iya. Itu Pak Rektor Amikom. Tapi kalau beliau tiba-tiba di dalam partai misalnya, yang dicoblos kan partainya kalau sistem pemilu tertutup. Kamu setuju apa enggak? Maaf ya, saya juga kurang paham Pak. Tapi yang saya tahu. Enggak apa-apa. yang Nanti penting ini tahu tugasnya Mas orangnya. BHB kasih tahu. Oke, enggak apa-apa. Oke, kamu tetap berdiri dulu. Waduh. Kamu tetap berdiri dulu. Unu berdiri. Enggak apa-apa. Dirimu cukup paham dengan sistem terbuka dan tertutup? Sedikit. Oke, coba kamu bantu jelaskan di forum ini. Kalau menurut teman kamu, jadi kita itu nggak mau nyoblos orangnya kita nggak ketahui. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri tentunya dengan hanya mencoblos partai yang mengurangi apa ya, hak demokrasi kita gitu. Wong mencoblos orangnya saja kadang-kadang kita nggak tahu, apalagi kalau mencoblos partainya lebih nggak tahu lagi. Mungkin seperti itu sih. Ya, tapi ini nanti ada penjelasannya. Mungkin ya, ini Oke, perspektif dari saya. Oke, nggak apa-apa. Artinya itu pendapat mahasiswa. Teman-teman kan sekarang jarang mahasiswa, mungkin jarang aksi gitu-gitu ya, karena udah jarang saya mendengar lagu Di Sini Negeri Kami. Tempat padi terhampar, samudranya kaya raya. Terus? Tanah kami subur Tuhan, di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja.
Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti untuk membebaskan rakyat. Cukup pakai HP begitu, tapi kok matanya berbinar, berarti teman-teman masih merasakan itu sebagai proses pembelajaran dulu. Lah, nada itu udah mulai jarang terdengar, sekarang teman-teman cukup dengan digital melakukan kritik sosial. Lah, pertanyaannya adalah sekarang, sejauh mana gitu ya, ini saya tanyanya ke Amikom UMP nih, kasihin ke UMP nih, sejauh mana efektivitas perubahan sosial dalam konteks ini yang dipengaruhi oleh media digital menurut kamu? Jadi sejauh mana pengaruh perubahan sosial yang dipengaruhi oleh proses-proses digital menurut kamu? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bayu dari LPM Baskara UMP. Saya izin menjawab bahwa pengaruh media itu ya terhadap perilaku sosial atau perubahan sosial mungkin dekat-dekat ini yang dekat dengan mahasiswa barangkali milenial kita sebut bahwa perubahan sosial memang bisa bermuara dari gerakan-gerakan kampanye atau campaign di media. Misalnya kita lihat bahwa sekarang di Jakarta ada grup Pandawa ya. Pandawa 5 ini 5 anak pemuda, 5 laki-laki, dia mengkampanyekan bahwa sungai itu harus dibersihkan dari sampah gitu ya. Dan itu ternyata mendapat respon yang baik di sosial media. Kemudian akhirnya grup ini bisa menggandeng beberapa instansi pemerintah untuk akhirnya membersihkan sungai bersama-sama. Nah itu mungkin impact daripada untuk sosial dan lingkungan ya. Itu. Tapi mungkin terkait panggung politik ini mungkin yang karena saya berasal dari pers LPM gitu, lembaga pers mahasiswa, mungkin yang perlu kita waspadai adalah peran daripada media itu sendiri, karena jangan sampai media ini juga terjebak dalam politik identitas. Jadi memang semua boleh berhak ya berpolitik gitu, memilih pemilih pilihannya, tapi kita juga jangan terjebak dalam politik identitas itu. Maksudnya apa politik identitas itu? Yang dirimu maksud? Ya, politik identitas itu adalah identitas politik daripada misalkan salah satu partai-partai, parpol-parpol yang ada gitu. Misalnya awak media. Beritanya Mas Lilik memberatkan calon tertentu gitu ya, misalnya. Apalagi misal media kan itu. Oke, nanti dijelasin sama Mas Lilik. Oke. Terima kasih. Saya ingin mendengar Mas BHB dulu. Coba ngomong khusus menjawab. Nanti setelah ini Mas Berli saya beri kesempatan karena mungkin Mas Berli tidak sampai selesai. Saya beri kesempatan untuk merespon. Tapi khusus terbuka dan tertutup, menurut saya ini penting gitu untuk direspon dulu biar setidaknya di dalam forum ini kita sama-sama belajar gitu ya. Tidak setelah keluar dari ruangan ini ada satu pemahaman sebenarnya apa yang disebut di berita-berita itu sih kalau dipraktekkan di dalam konteks politik praktis di mana ada sistem terbuka dan tertutup. Saya minta Mas BHB untuk bantu jelaskan. Jadi kalau tadi yang merespon pertama yang dari unsur ya tentang unsur. Jadi ada agak sedikit bias pemahaman antara asas pemilu dengan sistem pemilu itu. Jadi tadi kan dari unsur dan menyampaikan kalau saya milih tapi tidak ada yang tahu gitu, yang dikira tertutup itu tertutup seperti itu saya setuju kayak gitu loh. Nah itu ya tidak salah kalau tentang itu kan asas gitu loh. Nah yang sedang kita bicarakan ini tadi Mas Bangkit menanyakan itu sebetulnya adalah sistemnya gitu loh. Sistem pemilu tertutup bedanya apa kan begitu. Jadi kalau tertutup tentunya bahwasanya yang punya hak untuk menentukan calon-calon yang akan dipilih itu memang partai. Karena apa? Partai menempatkan nomor urut itu sebagai sebuah privilege. Kira-kira yang akan kita utamakan untuk yang akan kita jadikan berapa. Misalnya itu loh. Kalau kita memprediksi kita akan dapat 3 kursi, berarti nomor 1, 2, 3 ini yang kita utamakan untuk kita jadi. Itu yang namanya sistem tertutup. Nah kalau sistem terbuka adalah calon yang akan dijadikan ini tergantung bagaimana calon tersebut memperoleh suaranya. Tapi harap diingat gitu loh. Ini yang perlu kita jelaskan juga Mas Bangkit. Sebetulnya yang namanya sistem terbuka itu mungkin lebih ideal manakala konteksnya adalah sistem distrik. Karena apa? Kalau sistem distrik itu kan misalnya
Kalau berbasis distrik kabupaten misalnya, ataupun kecamatan, itu berarti masing-masing partai menempatkan calon distrik cuma satu. Tidak ada yang lain. Nah tapi kalau hari ini kan tidak. Partai-partai kan calonnya banyak. Satu. Kedua, yang namanya konversi. Kursi itu diperoleh dari mana harus diingat. Masih ada kombinasi antara suara partai dan suara calon gitu loh. Jadi kalau kita bicara terbuka murni sebenarnya tidak. Tapi ini hanya sebuah terobosan. Supaya lebih apa yang sedang didengung-dengungkan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, coba kita latih ataupun kita berikan peluang untuk memilih siapa calon yang dikehendaki dengan cara itu tadi, mencoblos namanya. Saya kira itu sebagai. Oke, jadi tadi antara asas sama Sistem. sistem itu berbeda. Ya. Oke, saya beri kesempatan ke Mas Berli. Mungkin bisa sharing, sebenarnya Amiko mungkin bisa bikin sistem, saya nggak tahu secara teknologi seperti apa, sistem pengawasan pemilu gitu berupa entah itu seperti apa, atau dari mulai cara hitung cepat pengawasan atau seperti apa. Mungkin Mas Berli bisa sharing dalam konteks menghadapi kontestasi ini, apa yang mungkin bisa seperti yang tadi saya tanyakan ke teman mahasiswa, mungkin belum bisa meneropong. Ini kan sifatnya policy gitu. Mungkin Mas Berli bisa sharing di sini. Silakan Mas Berli. Baik. Ketika konteksnya bahwa teknologi itu bisa atau tidak untuk menjadi pengawasan berkaitan dengan sistem pemilu kita dalam hal perhitungan misalnya, itu sangat memungkinkan intinya gitu ya. Bahkan sekarang sudah banyak teknologi-teknologi itu yang bisa seperti hitung cepat ya, quick won intinya gitu ya. Itu kan juga menggunakan teknologi yang terkomputerized dengan baik gitu ya. Dan banyak alih-alih teknologi yang memang sudah menciptakan alat-alat tersebut untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pemilu. Ya. Nah, yang paling utamanya adalah bagaimana kita memintarkan generasi-generasi milenial sebagai pemilih pemula atau pemilih-pemilih yang memang belum paham baik tadi sistem maupun mekanisme, sehingga pemilihan sistem tertutup dan terbuka saja masih perlu banyak edukasi yang kita berikan kepada teman-teman milenial seperti ini ya. Sehingga ini tugas menurut saya KPU, ya, Bawaslu gitu ya, untuk bagaimana terus mengedukasi road to campus gitu ya. Karena pemilih-pemilih milenial ini, pemilih-pemilih pemula ini banyak pasti di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus ya. Agar mereka juga memahami ya, dan mereka tingkat partisipasinya untuk mengikuti pemilu itu juga harus tinggi ya. Karena bagaimanapun juga nasib bangsa ini akan ditentukan oleh pemilih-pemilih dan rakyat-rakyat yang memilih itu tadi ya. Sehingga bagaimana kita menggerakkan mereka, menyadarkan mereka agar mereka bisa lebih cerdas dan lebih memahami. Sehingga nantinya dalam memilih pun mereka juga menggunakan akal sehat. Tidak menggunakan emosional, bahkan tidak akan nanti terjadi perpecahan yang ada karena hanya beda pilihan. Nah, Universitas Amikom Purwokerto sebagai salah satu kampus yang berkontribusi di bidang teknologi dan bisnis, insya Allah kami pun juga siap berkontribusi untuk arah situ. Itu mungkin Mas Bangkit. Oke. Pemirsa sekalian dan hadirin yang ada di forum ini, saya pikir perlu kita cermati bahwa tadi Rektor Amiko mengatakan bahwa sebenarnya kita itu punya potensi besar dan apalagi ngomong milenial. Jadi Indonesia itu mengalami bonus demografi gitu. Jadi relatif anak-anak muda relatif lebih banyak gitu yang akan memilih. Tetapi yang berkontestasi relatif berusia lebih senior. Lah ini mungkin ini juga menjadi tantangan buat kita. Barangkali saya ingin mendengar suara perempuan dalam konteks media gitu. Sebenarnya apa yang diharapkan dari pemilih muda gitu kan, yang nanti tentu ini juga nanti akan terdokumentasi secara digital. Harapannya menjadi isu global gitu yang nanti bisa dipahami oleh masyarakat bahwa isu yang teman-teman suarakan juga menjadi sesuatu yang penting. Saya ingin mendengar suara dari teman-teman mahasiswi. Bisa ada yang mewakili? Mbak bisa maju ke sini ke depan? Mbak Afan. Iya, oke. Dirimu punya ekspektasi apa ya dalam konteks pemilu sebagai mahasiswa, sebagai perempuan yang harapannya bisa disuarakan oleh, nanti saya minta tolong
ini ada akademisi juga, ada media gitu kan. Bagaimana isu yang siapa tahu isu yang akan disampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk disuarakan. Saya minta pendapatmu tentang apa yang semestinya diperjuangkan oleh politisi gitu di era demokratisasi khususnya pemilu 2024. Silakan. Izin menjawab. Harapan saya sebagai masyarakat biasa dan mungkin tidak mewakili semua perempuan, tapi saya ingin menyampaikan pendapat saya dan harapan saya di pemilu 2024 ke depan. Jadi saya ingin harapan saya tentang kesetaraan perempuan. Tentang kesetaraan perempuan. Perempuan ini sekarang sebenarnya dari zaman Kartini itu sudah ada kesetaraan gender, tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu mungkin itu belum sempurna. Sekarang mungkin perempuan sering dibilang terlalu menggunakan perasaannya, jadi tidak memiliki logika yang logis. Mohon maaf ya perempuan-perempuan. Jadi mungkin masih banyak orang yang berpikir bahwa perempuan itu tidak bisa setara dengan laki-laki tentang pemikirannya, karena menganggap bahwa perempuan itu hanya menggunakan perasaannya. Tapi saya ingin sekali ke depan suara perempuan lebih didengarkan. Suara perempuan lebih didengarkan dan suara perempuan dihargai di masyarakat, di dunia, di seluruh dunia. Ya seperti itu menurut saya. Oke. Jadi ide menarik. Jadi kalau di sistem pemilu sekarang harus ada 30% perempuan. Itu afirmatif gitu. Cuman yang jadinya tidak harus perempuan ya. Jadi kuotanya sudah dikasih, ya kan? Tapi sayangnya memang sistem politik kita kan maskulin. Jadi suruh gontong-gontongan tetap mayoritas masih laki-laki. Tapi saya pikir ini challenge, Mas Bambang. Jadi memang kalau dikritisi secara dalam memang masih ada tantangan bagaimana perempuan bisa secara total memang gitu ya. Karena memang faktanya kan perempuan lebih banyak faktor-faktor domestiknya. Ya enggak sih? Ada haid, ada menyusui, harus melahirkan gitu kan. Harus melayani suaminya. Jadi itu mungkin berdampak terhadap pola interaksi sosialnya. Lah, tetapi ini ada ide yang menarik. Ini barangkali tadi kebijakan afirmatif, misalnya nomor satu itu laki-laki, nomor dua mungkin perempuan. Kalau nomor satunya incumbent, nomor duanya tetap laki-laki. Tapi pertempuran yang jadinya tetap tidak harus diwajibkan menjadi perempuan. Nah, ini saya pikir ini menarik, nanti bisa dijelaskan secara akademis gitu kan. Dan saya ingin minta komentarmu satu lagi. Bagaimana pendapatmu tentang partai politik? Ya. Tentang partai politik. Iya, menurutmu? Kalau menurut saya, partai politik di Indonesia ini sangat panas. Sangat panas, apalagi menjelang pemilu 2024. Maksudnya partainya panas itu gimana? Nih, menjelang 2024 nih, pemilih 2024 pasti banyak berita-berita yang beredar tentang calon-calon presiden. Entah itu berita yang sudah lama sekali tapi diangkat kembali walaupun sudah dijelaskan. Contoh. Ya kan kamu bilang ada berita lama dinaikkan kembali. Gitu ya. Contohnya mungkin misalnya. saya ingat satu saja ya, Iya, tentang calon presiden, Prabowo Subianto. Iya. Itu mungkin kasus-kasus yang dulu yang dari 1998 kayak makar lah, itu mungkin diangkat kembali. Terus ada juga dari siapa ya? Anies mungkin Anies ada. Kenapa? Anies mungkin dianggap, yang saya baca, literasi digital yang saya baca, mungkin Anies dianggap tidak berhasil untuk DKI Jakarta. Oke, Ganjar harus disebut, jangan dua disebut, satu nggak disebut. Ganjar Jawa Tengah apa misalnya? Kalau Ganjar mungkin yang lain mungkin banyak, tapi yang lagi viral kan gara-gara yang kemarin tidak bisa ikut FIFA ya atau apa ya? FIFA olahraga jadi ya. Seolah-olah nggak datangnya itu gara-gara omongannya Ganjar gara-gara gitu mereka, ya? padahal sebenarnya Hebat banget Ganjar ya.
Padahal sebenarnya kita sudah tahu kan bahwa mereka itu dari gubernur dua antara Bali dan Jawa Tengah itu sebenarnya suaranya kan tidak terlalu berpengaruh Di dunia gitu iya ya. di dunia seperti itu. Mungkin Kamu Iya. pendapatnya agak bela Ganjar gitu. oh tidak, Pak, saya netral. Oke, nggak apa-apa. Ya, begitu. Oke. Jadi saya pikir ini menarik. Jadi pemirsa sekalian, jadi di era digital sesuatu yang sudah lampau diangkat kembali. Publik jadi tahu. Tadi teman kita mengatakan dulu isu Prabowo 98 keluar lagi. Anies Baswedan jadi gubernur DKI keluar lagi. Isu Ganjar Piala Dunia keluar lagi. Kenapa Ganjar yang disebutin bukan isu itu loh, apa? Tambang batu atau yang lain. Tapi nggak apa-apa, kamu tahunya Piala Dunia karena anak muda. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, terima kasih. Saya ingin minta pendapatnya Mas Lilik. Oke, silakan Pak Rektor. Terima kasih. Terima kasih, selamat jalan Pak Rektor. Jadi begini, tadi semua disinggung politik identitas. Saya menanyakan di sini posisinya Mas Lilik bukan sebagai orang media Indonesia. Karena kita ketahui media Indonesia, saya pertegas di sini bahwa itu medianya Surya Paloh. Gitu ya. Jadi medianya bos Nasdem. Gitu kan. Tapi Mas Lilik di sini sebagai ketua PWI. Ada isu politik identitas. Langkah seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman media gitu kan agar publik tetap trust gitu ya. Karena apapun publik itu kan bacanya setelah menjadi produk gitu loh. Nggak tahu dinamika proses bagaimana redaksi menyusun gagasan itu. Tahu-tahu muncul tiba-tiba isu bagaimana presiden agar menjadi dua, yang ini agak berpolitik identitas jangan masuk. Akhirnya pendukungnya kan nggak terima nih gitu kan. Sementara itu sebenarnya berita yang belum tentu diuji kebenarannya. Lah ini mumpung di depan teman-teman mahasiswa dan pemirsa sekalian, Mas Lilik saya minta menjawab dua hal. Yang pertama bagaimana berita itu diproduksi gitu ya. Berita itu diproduksi yang pertama. Yang kedua, bagaimana langkah antisipasinya agar publik itu tetap trust, percaya ke media bahwa ini adalah sesuatu yang fakta, bukan sesuatu yang mengada-ada atau hoax. Saya beri kesempatan kepada Mas Lilik untuk sharing di sini. Ya, Silakan. saya disclaimer dulu bahwa saya di sini pribadi yang independen. Oke. Clear. Clear ya. Clear ya. Jadi gini teman-teman, saya juga aktivis dulu. Saya dulu di Sketsa, di Unsud. Saya tahu betul bagaimana pers mahasiswa memperjuangkan idealismenya begitu ya. Dan sampai sekarang saya kira darah idealisme itu masih mengalir gitu. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan sebetulnya buat saya pertama gini Mas. Trust itu kan harus dibangun lewat kredibilitas. Jadi apapun medianya, kalau dia nggak kredibel maka akan muncul distrust. Jadi sekarang gini teman-teman. Teman-teman kalau membaca media tentu harus tahu media yang macam apa. Kita banyak sekali media. Tapi media yang macam apa? Pertama, saya memberikan tips. Itu yang terdaftar di Dewan Pers. Oke, artinya kalian bisa mengecek di sana. Media ini sesungguhnya terdaftar enggak sih di Dewan Pers gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wartawannya itu sudah mengikuti uji kompetensi wartawan apa belum? Formalnya begitu ya? Iya. Oke. Dan sekarang seorang narasumber bisa menolak. Saya menolak Anda karena apa? Anda medianya enggak terdaftar di Dewan Pers. Yang pertama, yang kedua Anda tidak masuk di uji kompetensi wartawan. Saya berhak menolak. Karena apa? Saya masih meragukan Anda sebagai jurnalis gitu. Ya, artinya ini kan membangun trust. Nah, kemudian saya kira juga saya yakin teman-teman millennials apalagi Gen Z gitu ya. Apakah kalian setiap hari akan mengeklik misalnya gitu, kompas.com, detik.com, saya kira enggak. Kalian akan masuk berita itu pasti lewat keyword, enggak? Lewat keyword, lewat TikTok, lewat media sosial. Nah,
bagaimana media berperan di sini? Media harus melakukan engagement dengan media sosial. Tadi saya ada dua hal yang itu sesuai dengan survei. Teman-teman sekarang sebetulnya tidak terlalu ambil pusing dengan tokohnya siapa gitu. Ada dua hal tadi, lingkungan dan kesetaraan. Dua hal ini yang diperjuangkan oleh millennials dan Gen Z sekarang. Dan ini memang jadi satu gerakan yang masif. Kenapa seperti itu? Karena memang teman-teman ini literasinya sudah menginternasional begitu. Sekarang gini, orang paham soal lingkungan karena apa? Oh iya, soalnya grup musik idola saya melakukan itu. Siapa? Coldplay misalnya. Teman-teman jadi sadar bahwa bumi ini harus diselamatkan misalnya. Nah, saya masuk ke dalam lingkaran politik sekarang. Ini menjadi tantangan besar buat partai politik untuk melakukan kampanye kepada teman-teman millennials dan Gen Z ini karena itu sudah sangat berbeda. Oke Mas, artinya kata Mas Lilik sebenarnya referensi teman-teman itu sudah bukan media mainstream. Atau bisa jadi teman-teman secara umum sudah tidak cukup trust terhadap media itu. Ini juga pertanyaan. Karena semua media itu kan bisnis juga toh. Misalnya media ini, misalnya TV One punya Abu Rizal Bakri, kan gitu kan. Metro punya Surya Paloh, CNN punya siapa? Khairul Tanjung. Terus siapa lagi? MNC punya Haritanu. Dan semua ini politisi semua. So pasti konten akan dijaga objektivitasnya, pasti ada kecenderungannya. Lah sehingga teman-teman muda ini bikin alternatif untuk bersuara lain. Lah, saya ingin teman-teman memberi respon dulu tentang statementnya Mas Lilik dulu, gitu kan? Jadi kita berdiskusi kembali bahwa apakah benar teman-teman itu sebenarnya dalam konteks pencarian sumber informasi itu sudah tidak melalui media mainstream misalnya, gitu kan? Untuk terutama Gen Z gitu ya. Jadi isunya udah tadi lingkungan, jadi kampanye lingkungan melalui TikTok gitu kan? Terus kemudian selain lingkungan tadi apa Mas? Isu-isu kesetaraan gitu-gitu ya. Nah mungkin saya ingin dengar pendapat satu orang mahasiswa dari Unwiku untuk sharing kepada kita tentang apa yang dilakukan ketika situasinya demikian. Saya beri kesempatan, monggo. Kalau tidak ada, berarti saya beri kesempatan yang di depan. Untuk hari ini itu mayoritas dari milenial gitu, itu biasanya mencari lewat Twitter. Twitter itu kan dia trending terus gitu untuk suatu isu yang muncul kemudian trending kayak gitu. Ataupun media sosial semacam seperti medsos lainnya gitu, kayak Instagram dan YouTube kayak gitu misal. Gini, buat saya begini ya, ini bukan kemudian teman-teman millennials itu atau Gen Z itu meninggalkan media mainstream, bukan. Coba kalau misalnya kita tahu, potongan-potongan misalnya podcast, berita, itu sumbernya dari media mainstream. Tapi kemudian terdistribusi lewat Twitter, lewat TikTok, lewat apapun itu. Jadi memang disinilah pentingnya media mainstream melakukan engagement itu. Bahwa dulu awal media mainstream itu sombong. Loh saya media mainstream ngapain masuk di media sosial? Tapi kemudian ada generasi baru, generasi digital natif ini yang kemudian dia masuk ke seluruh media sosial. Mau nggak mau, media mainstream harus masuk ke situ. Saya aja kalau jujur saya itu melihat berita ya mulai dari TikTok sama Twitter. Tidak kemudian saya nonton TV saya itu kalau saya setel itu paling-paling ngelihatnya YouTube dan itu Sobat Ambyar begitu ya. Oh iya, satelit TV tentunya. Nah,
Saya kira memang mau nggak mau, termasuk barangkali Mas BHB gitu ya, politisi kemudian media mainstream itu harus masuk ke sana. Karena apa? Ini ceruk yang besar. Ya buat politisi sangat tahu bahwa saat sekarang millennials dan Gen Z ini ceruknya gede banget gitu. Maka kemudian mereka akan merekrut orang-orang yang kemudian mumpuni di situ. Ya. Seorang misalnya sekarang kita bicara misalnya seorang Anies mungkin agak nyinyir ketika Ganjar olahraga, tapi millennials sekarang olahragawan semua. Dia itu suka yang hal-hal seperti itu gitu ya. Ya kita kan kalau seperti itu menyimpulkan, kita butuh kajian mendalam kalau itu. Ini hanya hipotesis, hipotesis awal bahwa ada seperti itu. Saya pikir ada beberapa catatan menarik tadi ya, bahwa media mainstream pun mengakui kalau tidak dihajar sama TikTok, tidak akan viral beritanya. Makanya orang-orang ngomong di media mainstream keliru, dia akan dipotong sedemikian rupa. Misalnya statement tadi nih, Ganjar lebih suka lari-lari dan mengenal Gen Z, dipotong seret gitu. Wah, ini Mas Lili kok jadi malah belain Ganjar, kan begitu ya. Nah, ini menjadi sebenarnya media mainstream mengakui bahwa ada fenomena di mana bahwa media sosial itu justru memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemasifan konten. Oke, saya ingin dengar dari teman-teman akademisi gitu, sebenarnya apa yang perlu dikritisi dari media sosial? Selamat sore teman-teman semuanya. Ya di sini saya lebih menyuarakan ke akademisi ya. Nah, akademisi ini mempunyai PR yang cukup berat ya. Soalnya iya, PR-nya berat. Soalnya apa? Untuk apa? Untuk mendidik karakter sebuah generasi, generasi penerus bangsa itu juga. Nah, pada kesempatan kali ini, ya ini juga hadir beberapa generasi milenial juga. Nah, saya di kelas terutama di Amikom sini, riset kecil-kecilan Pak ini, riset kecil-kecilan dan emang saya yang mengampu di mata kuliah komunikasi politik, riset kecil-kecilan dan ini tentang bagaimana generasi milenial ini mengerti akan political itu seperti apa dan ya riset di kampus ini aja begitu hasilnya juga luar biasanya agak oke, di luar perkiraan saya dan di luar perkiraan saya itu seperti apa? Nah, ini tentang pendidikan politik dasarnya sendiri itu generasi yang sekarang itu emang mohon maaf itu agak melemah Pak. Oke, itu pemicunya apa? Berhenti di situ dulu. Oke, jadi menurut riset kecilnya itu pemahaman politiknya lemah. Jangan-jangan teman-teman itu apatis sama proses maupun pengetahuan tentang politik. Oke, saya ingin yang bersuara yang warnanya merah ya, merah yang di belakang. Merah jangan di belakang, suaranya udah lebih dari 20%, gesernya. Sini Mbak, udah 20% lebih aja, tenang aja. Oke, sini Mbak, ayo. Oke ya, mic-nya dikasihkan, Mbak berkomentar. Ada riset di mahasiswa dalam lingkup yang kecil, pengetahuan, informasi, gitu, pemahaman tentang politik itu relatif tidak cukup banyak. Bagaimana pendapatmu? Apa yang menyebabkan situasi itu terjadi? Menurut pendapat saya pribadi, itu tuh menurut saya itu tuh termasuknya benar ya, karena dari pemilihan politik kampus yang lingkupnya kecil aja banyak mahasiswa-mahasiswa yang apatis yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan BEM atau yang lain gitu. Itu kenapa? Karena mereka tidak ada rasa ingin tahu untuk suatu isu kepolitikan. Oke, mungkin dianggapnya politik itu tidak menarik gitu-gitu aja ya. Iya. Oke,
Saya pikir ini PR. Dan ini PR-nya sebenarnya bagi politisi. Gitu ya. Karena biar politik itu asik, gitu, politik itu gembira, mengembirakan. Tahu sendiri kan 2019 cebong, kampret, ribut, udah jadi menteri, kan udah selesai. Masyarakatnya masih ribut. Oke, saya pikir ini menarik, jadi kita ada PR nih, tidak cuma menjadi PR-nya akademisi ternyata, tapi juga PR-nya politisi. Jadi bagaimana sih proses politik ini nanti karena begini, kalau sampai masyarakat itu apatis dengan politik, sementara nanti orang-orang terbaik di bangsa ini tidak ada yang memegang politik, ini juga jadi problem. Saya sekarang tanya, kalau bawang impor itu politik bukan? Politik bukan? Politik bukan? Kain kamu impor politik bukan? Hah? Ini PR-nya tambah banyak. Jadi bawang kita impor misalnya dari India, itu juga keputusan politik bukan? Garam kita impor, keputusan politik bukan? Beras kita impor dari Thailand, keputusan politik bukan? Itu. Jadi memang apatis terhadap politik itu juga PR. Nah, nanti saya minta Mas BHB untuk tetap men-challenge teman-teman gitu kan, meskipun ini teman-teman pers, tapi menurut saya semangat itu tetap harus ya politiknya tentu tidak harus politik praktis gitu. Jadi teman-teman menyuarakan isu-isu sosial juga saya pikir itu politik kemanusiaan. Gitu. Tetapi ini menjadi tantangan saya pikir jadi akademisi tadi. Nanti akan lanjut lagi Mas. Saya ingin ini wakil Aji nih, geser dulu ke Aji dulu. Saya ingin tanya ke dirimu, menurutmu hal krusial apa yang perlu disampaikan ke publik agar publik tetap antusias bahwa pemilu, proses politik, proses demokrasi adalah sesuatu yang layak didengungkan dalam rangka menjaga peradaban di Indonesia ini jadi lebih bagus. Nah, kira-kira menurut Aji gitu kan, apa yang semestinya tetap diserukan kepada publik tentang isu pemilu 2004 gitu kan, tentang demokratisasi gitu kan, tentang keadilan sosial dan sebagainya itu. Menurut dirimu apa yang semestinya digelorakan di era digital ini? Ya, pertama tentang hak mereka, bahwa kawan-kawan di sini dan masyarakat di luar sana itu punya hak politik untuk menentukan nasib bangsa ini. Ingat undang-undang berkata bahwa kedaulatan ada di tangan siapa? Di tangan rakyat, ya kan? Dijalankan kemudian oleh pemerintah dan sebagainya. Artinya pemegang daulatnya sebenarnya kawan-kawan atau rakyat di luar sana. Maka pahami itu dulu. Oke. Bahwa satu, kita punya hak untuk menentukan nasib kita sendiri, nasib bangsa ini bahkan secara kolektif. Mau dibawa kemana misalnya? Nah, itu tergantung pada tangan kawan-kawan ini nanti di bilik suara kalau mau nyoblos. Kedua adalah setelah paham bahwa nasib bangsa ini daulat ada di tangan kita semuanya sebagai masyarakat. Kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan hak itu untuk sebaik-baiknya, gitu kan? Apakah kita harus memilih dari sekian calon yang ada, atau kita perlu membuat pilihan lain di luar yang sudah ada misalnya? Itu sangat mungkin, dan itu bergantung pada pemahaman kawan-kawan sendiri bahwa kitalah yang berdaulat gitu ya. Jadi ya memilih untuk mencoblos atau memilih untuk tidak mencoblos untuk tujuan yang lebih besar itu sangat mungkin terjadi, sangat bisa, karena kitalah pemegang kedaulatan itu yang menurut saya harus dipahami dulu. Oke. Jadi menurut itu, jadi ini itu sesuatu yang fundamental juga untuk kehidupan kita. Nah sekarang saya ingin minta Mas BHB. Jadi Mas BHB saya beri sesi barangkali mungkin 3-4 menit untuk memastikan bahwa forum ini memahami secara utuh bahwa politik ini sebagai sesuatu yang vital dan fundamental dalam konteks menghindari apatisme publik. Mungkin bisa jadi karena banyak kasus yang dialami oleh para politisi, ya kan, bentar-bentar OTT, bentar-bentar tangkap tangan, menteri ini geser ganti menteri ini tinggal giliran aja para menteri ini, gitu kan. Setelah ini bupati nanti, gubernur nanti,
Tapi ini saya nggak tahu nih pilih-pilih atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi ini bisa ditanyakan nanti. Saya pikir Mas BHB bisa sharing di sini. Silakan Mas BHB. Saya kebetulan ini satu-satunya yang berkiprah di politik, cuma saya ya yang diundang politik praktisnya ya, politisinya ya. Iya. Saya tentu mungkin orang yang sangat beruntung dan berterima kasih sekali pada forum hari ini, karena tentunya ini menjadi proses pembelajaran juga. Ini proses pembelajaran sekaligus juga menjadikan input bagi saya dalam proses bagaimana seorang politisi memandang generasi milenial dan generasi Z dalam konteks politik. Ada hal yang menarik kalau saya komparasikan waktu-waktu yang lalu. Pada era reformasi dulu, pada saat mulai ada pergerakan mahasiswa itu menjelang reformasi, sebenarnya saya banyak berkumpul dengan teman-teman aktivis. Pada waktu itu kebanyakan aktivis itu juga penggiat di ini loh, apa namanya, media-media kampus, apa istilahnya, pes kampus gitu loh, ya pes kampus seperti ini. Nah ini yang seperti itu, sehingga kita harapkan kalau mungkin barangkali ada yang kebetulan aktif di kampus hari ini kurang masuki kepada ranah politik, itu ini yang mungkin harus kita bangun bersama. Tapi saya kira Mas Bangkit, ini otokritik juga bagi politisi. Karena sebetulnya kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, ini kesalahan partai politik itu sendiri. Sebetulnya kan salah satu fungsi partai politik adalah bagaimana memberikan edukasi, political education. Tapi hari ini lebih cenderung bahwasanya yang dikembangkan adalah ektoroknya, perebutan kekuasaannya gitu loh. Tapi edukasinya itu tidak ada. Nah, sehingga hari ini justru saya sekali lagi sangat berterima kasih dan mempunyai perenungan bahwasanya sebetulnya hari ini mesti harus ada perubahan. Bagaimana proses partai-partai ini dalam kaitannya dengan pendekatan kepada generasi milenial maupun generasi Z itu sendiri. Saya pakai istilah bahwasanya kita harus jangan meninggalkan spirit zaman. Pada saat spirit zaman hari ini adalah bicara tentang digitalisasi, gitu loh. Dan tadi Pak Rektor juga menyampaikan bahwa ini menjadi instrumen, alat untuk bagaimana untuk segala-galanya. Sekarang apa sih yang tidak pakai digital? Bisnis digital. Nah, meskipun digitalisasi dalam arti kata medsos mungkin di sini mungkin ada sisi baik dan sisi buruknya. Tapi dari sisi secara keseluruhan itu sebenarnya sebuah keuntungan bagi kita karena itu sekali lagi hari ini spirit zaman seperti itu. Sehingga saya menangkap hari ini partai harus mereform diri dalam proses untuk mengkonsolidasi bagaimana kira-kira mendapat dukungan, tentunya harus mengikuti spirit zaman dan itu yang tidak saya katakan tidak boleh keluar daripada digitalisasi itu sendiri. Saya kira itu yang menarik karena itu tadi pemahaman ini sebetulnya hal yang elemental. Tapi kembali lagi ya, karena adanya kesenjangan seperti ini, inilah yang terjadi seperti ini. Seperti saya mohon maaf tadi, belum bisa membedakan antara asas dan sistem. Ini kan hal sederhana, kira-kira gitu Mas Bangkit. Oke, jadi forum ini menjadi bermakna. Jadi saya percaya statementnya Mas BHB ini menjadi satu makna yang baik bahwa politisi khususnya partai politik punya PR nih. Jadi publik muda ini belum merasa terintegrasi dengan pemahaman-pemahaman politik kontemporer maupun hal-hal yang elementer. Gitu kan. Nah, ini disadari betul karena yang dapat anggarannya ini partai politik kan. Iya enggak? Kan begitu logikanya kan? Ya kan? Eksekutif digaji gitu kan? Anggaran negara defisit tetap digaji kan? Ya kan? Legislatif otomatis. Legislatif gajinya enggak cukup pasti bersuara keras gitu kan? Ya kan? Yudikatif. Jadi ini memang PR nih. Mas BHB sudah benar menyampaikan bahwa kita sama-sama sebenarnya termasuk teman-teman media mainstream mungkin juga punya PR. Ya kan? Artinya jangan sampai isu ini faktanya itu pemilih terbanyak ini kaum muda gitu. Lah agar kaum muda tidak apatis gitu. Saya pikir kita juga ada problem kalau ini satu perempuan itu dapat kebijakan afirmatif. Mungkin kita punya PR anak muda mungkin perlu diafirmatif juga loh. Mungkin ini menjadi PR gitu ya bagi kita bahwa kalau ada kesempatan buat anak muda syaratnya itu usia di bawah 40 gitu, mungkin anak-anak muda meskipun ini dampaknya juga perlu diuji lagi nanti karena memang ada proses pemahaman yang nggak punya interest terhadap proses politik ini saya pikir juga menjadi PR gitu kan. Jadi ada beberapa catatan penting gitu dari Mas BHB bahwa
partai politik masih punya banyak PR gitu. Akademisi juga mengatakan demikian, pemahaman terkait politik juga sangat lemah. Lah saya ingin di ujung ini saya ingin mendapat respon dari teman-teman atas statement akademisi gitu kan. Tadi jurnalis juga mengatakan demikian dan politisi juga mengatakan bahwa memang kita sama-sama masih punya PR besar di dalam proses demokratisasi terutama di era digital. Saya ingin pendapat satu orang. Siapa ingin berpendapat? Dapat door prize. Oke, silakan. Sebelumnya di sini saya sebenarnya mau menanggapi tanggapan kalau mahasiswa itu banyak yang apatis terhadap partai politik. Tapi sepengalaman saya dan setelah saya survei, mungkin saya memang bukan orang yang begitu mengetahui tentang partai politik bapak-bapak di sini. Tetapi bagi saya sebenarnya teman-teman saya mahasiswa itu bukan apatis, tapi mereka sebenarnya lebih takut. Karena gini, saya itu mendapatkan materi tentang komunikasi politik. Kemudian yang saya dapatkan sebagai mahasiswa komunikasi kita harus selalu update tentang berita terkini. Nah, salah satu berita yang pernah saya lihat bahwa jurnalis kan sebenarnya dilindungi ya tentang apa yang mereka beritakan. Tapi ada di tahun 2021 silam jurnalis yang bernama Muhammad Asrul, beliau dijerat hukuman 3 bulan penjara karena memberitakan salah satu politisi di daerahnya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Jadi ada salah satu politisi yang melakukan korupsi. Kemudian beliau memberitakan bahwa beliau tuh melek terhadap beberapa politisi yang ternyata korupsi. Tapi malah dia dijerat oleh hukum pidana. Padahal hal itu adalah sebenarnya kan hal itu adalah hal yang perlu diungkapkan ya apabila ada politisi yang mungkin kurang benar dalam bekerjanya gitu. Yang kedua itu ada belum lama ini pasti teman-teman tahu ya tentang kasus Bima Lampung yang ada di TikTok, bahwa kalau kata dosen saya media sekarang itu seperti jarum suntik. Kalau kita ngasih ibaratnya berita-berita yang agak sensitif tentang politik pasti langsung banyak yang tertarik gitu. Waktu itu Bima mengucapkan bahwa sebenarnya dia memberi pandangannya dia sendiri bahwa di daerahnya Lampung itu terkait pendidikan maupun infrastrukturnya itu masih kurang, terutama jalannya. Kemudian banyak sekali masyarakat Lampung yang memvalidasi apa statement dari Bima itu benar. Kemudian Bima mengalami intervensi dari pihak politisi di Lampung bahwa sebenarnya ini kan Bima yang memberikan statement ya teman-teman, tapi justru malah orang tuanya yang didatangi oleh para polisi ditanyai Anda mendidik anak Anda benar atau tidak sih gitu, dan bahkan Bimanya sampai minta perlindungan ke bagian negara yang dia sedang menjalani sekarang yaitu Australia. Berarti kan di sini dia sebenarnya sedang mengajukan ibaratnya kayak kebebasan pers atau dia sedang mengkritisi tentang apa yang sedang terjadi di daerahnya, tapi malah dilaporkan. Kemudian yang ketiga Pak, ini nggak jauh tapi dari pengalaman teman-teman saya, kemarin itu kita ada yang namanya demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya memang bukan termasuk dalam BEM, tapi kemarin kita tuh terkena ibaratnya ada beberapa media yang ternyata tuh bukan menyorot tentang substansi yang penting, seperti kenapa sih mahasiswa itu harus melakukan melakukan demo tersebut, tapi yang disorot malah mahasiswa yang menulis kayak statement nyeleneh. Kayak kemarin tuh yang lagi viral tuh ada yang bilang info mokel maseh gitu kan. Itu sebenarnya karena teman-teman saya kayak merasa capek gitu nunggu di depan gedung, mereka nggak keluar-keluar daripada kita nunggu hal yang nggak ada kesimpulannya. Makanya kita bikin bercanda aja gitu biar kita juga bisa terhibur, tapi malah lebih disorot. Jadi sebenarnya pertanyaan saya di sini kepada bapak-bapak maupun dari akademisi maupun politisi, yang pertama, apakah benar kebebasan pers itu diadakan atau justru sebenarnya cuma ada aja, tapi
sebenarnya nggak ada gitu, karena banyak mahasiswa yang udah berkomentar, udah memberikan apa yang mereka nggak nyaman tentang politik, tapi mereka malah dijerat pidana. Jadinya mereka takut nih. Kalau saya bahas politik sama teman-teman pasti kayak nggak dulu deh gitu, karena mereka takut gitu sih Pak sebenarnya. Oke, terima kasih. Ini Mas BHB ini perlu dicatat nomornya supaya aktif nanti di ini merah. Udah bagus nih. Ini semester berapa? Aktif di mahasiswa nggak? Oke, tapi cukup oke. Jadi ini beliau berstatement bahwa sebenarnya nggak apatis. Jadi ini antitesa dari mahasiswa sebelah. Tapi karena atut gitu loh, gitu kan? Ya kan, tahu salah ngomong, saudara-saudara, tahu sendiri di sana depan sana orang duduk di kursi empuk, gitu-gitu kan. Itu uang dari siapa? Rakyat, gitu-gitu kan. Tiba-tiba salah ngomong, celetot gitu kan. Laporin, gitu-gitu kan. Disoting. Seorang mahasiswa diduga melakukan pencemaran nama baik, ya, gitu kan. Itu yang dikhawatirkan gitu ya. Oke, ini suruh dijawab nanti sama politisi ini, gitu kan. Terus, jadi mereka itu ada pertanyaan lagi nih. Jadi wartawannya juga sama. Jadi yang ditulis itu misalnya capcay deh, gitu-gitu kan. Misalnya ya yang lucu-lucu lah gitu ya. Jadi konten undang-undang cipta kerjanya enggak ditulis. Misalnya kan pasang bannernya misalnya apa tulisannya? Waduh, jadi misalnya isu aneh-aneh lah macam-macam tulisannya kan, gitu tulisannya macam-macam, misalnya malam mingguan kemana sih kayak gitu tiba-tiba atau yang lain gitu. Itu jadi memang misalnya kebetulan yang nulis misalnya wartawannya itu lebih merasa ini lebih menjual untuk diberitakan kan memang ada situasi begitu. Jadi ada takut, ada kecurigaan menurut mahasiswa bahwa ini memang sengaja isunya digeser. Tapi kalau demonya cipta kerja itu di DPRD, lah kalau DPRD-nya salah ngomong, ya Korea-Korea dihabisin, dimarahin sama Jakarta. Lah kamu ini siapa gitu kok ngomongnya begitu. Begitu loh teman-teman. Jadi kalau di DPRD, keputusannya nang DPR RI sing diupiak-upiak DPRD, ya ora dadi. Gue loh. Bisa dipahami logikanya ya. Jadi ya bingung. Jadi anggota dewannya saya pikir juga bingung, ngonyong salah ngomong. Oke saudara-saudara, saya siap dengan jiwa kesatria memperjuangkan Anda bahwa kita tolak gitu kan. Terus ke Jakarta, sopo kowe. Bisa dipahami nggak logikanya? Jadi pemahaman politik ini juga penting ini Mas BHB. Ada sebenarnya dalam mengusung isu itu mana yang kiranya gitu, mungkin ini begini, kalau ini treatmentnya ini juga saya pikir penting. Ini partai juga nih. Nah, ini saya ingin Bapak semua, satu pertanyaan itu jadi satu closing statement. Ya, jadi saya pikir pertanyaan ini menjadi titik krusial gitu, bahwa memang ada problem takut juga dalam berdemokrasi di era digital gitu kan. Dengan TikTok aja tadi mulai jadi problem di orang tuanya dan sebagainya. Nah, saya mulai dari nanti closingnya di Mas BHB. Saya ingin mulai dari sini, dari Aji, akademisi, kemudian Mas Lilik, ngomong barang dua secukupnya saja untuk closing statement merespon apa yang tadi menjadi kegelisahan mahasiswa. Silakan. Ya, makasih. Mbaknya namanya siapa tadi Mbak? Fitri, oh ya Mbak Fitri. Mbak Fitri mungkin adalah representasi dari mahasiswa lain gitu ya, atau masyarakat Indonesia yang lain yang merasa takut ketika untuk bersuara gitu ya. Kenapa kita takut bersuara? Karena ada represi tentu kan. Represinya dari siapa? Siapa kira-kira yang bisa merepresi, yang bikin orang takut, yang pegang sistem dan sebagainya? Itu silakan teman-teman jawab sendiri. Kedua soal kebebasan pers, karena saya sebenarnya bukan akademisi, saya dari Aliansi Jurnalis Independen, saya dari media. Saya komentar yang kebebasan pers itu. Kebebasan pers itu sebenarnya hak, gitu kan? Bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan pers itu hak. Yang itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Sebelum Undang-Undang Pers memang tidak ada payung hukum yang melindungi kebebasan pers. Tapi setelah ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, kebebasan pers itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya
bahkan spesifik undang-undang pers pakainya, bukan undang-undang yang lain, spesifik ngatur undang-undang ngatur kebebasan pers. Artinya sebenarnya gitu ya, sesungguhnya tidak perlu lagi ada ketakutan sebenarnya. Persoalannya adalah banyak undang-undang lain yang itu menjadi alat untuk justru merepresi baik media ataupun kalangan umum. Biasanya itu undang-undang ITE, itu yang sedang kita coba perjuangkan untuk diubah setidaknya. Tidak lagi menjadi alat untuk membungkam kebebasan berekspresi atau kebebasan pers. Gini Mas, faktanya ini, jadi ini kan faktual. Jadi yang mereka lihat itu memang daya hisapnya kekuasaan itu memang very strong. Saya paham gitu ya. Saya paham betul. Jadi itu ditangkap oleh mahasiswa. Jadi ada sesuatu yang mungkin pada saat saya di jalan dulu responnya nggak seperti yang sekarang memang. Ada situasi yang itu menyebabkan keadaan mahasiswa tidak mudah. Contohnya dari sekedar bermedsos saja. Itu mungkin jenengan bisa sharing tentang kira-kira gimana tuh caranya untuk bisa jadi untuk menghindari rasa takut itu gitu. Karena ada banyak kejadian yang mereka itu melihat sendiri bahwa ini jadinya ujungnya jadi masalah buat mereka gitu loh. Ya memang itu fakta bahwa ada represi, itu fakta. Asrul itu sampai kasasi ke Mahkamah Agung itu belum selesai. Itu contoh kasus. Itu yang bikin kalangan jurnalis juga berpikir 1-2 kali ketika mau kritis. Bukan hanya kalian, kita juga yang di jurnalis. Apalagi Persma nih. Persma nggak punya payung hukum nih. Di undang-undang Persma itu nggak diakui. Karena yang diakui undang-undang pers adalah yang berbadan hukum. Persma nggak punya payung hukum. Macam-macam habis sudah gitu kan. Apalagi Persma ya, kita yang dipayungin hukum aja. Nah, takut itu wajar sesungguhnya. Takut itu wajar. Ada intimidasi, ada ancaman potensi kekerasan, potensi kriminalisasi, itu wajar. Persoalannya kan apakah kita akan selamanya ketakutan, kemudian diam, tidak bersuara, kan begitu. Pilihan rasionalnya apa nih? Apakah tunduk tertindas atau bangkit melawan, kalau Mas Bangkit bilang dulu. Gitu, ngutip Mas Bangkit. Itu. Jadi Mas Bangkit itu dulu kan teladan kita sesungguhnya. Abang kita di Purwokerto. Imawan Bangkit. Kan? Gitu. Jadi itu pilihan-pilihan. Silakan kita bebas memilih apakah akan diam dalam ketakutan atau bangkit melawan ketakutan itu. Tidak bisa sendiri memang. Ya masyarakat sipil kayak kita ini harus termasuk politisi di sini bagian dari masyarakat sipil, karena DPR itu kan wakil rakyat gitu kan. Gitu. Dia memang punya impunitas, bebas ngomong. Itu yang juga perlu menyuarakan ini nih Pak, perjuangan untuk kita ini di bawah. Terima kasih. Oke, keren. Jadi salah satu kesimpulan, salah satu yang bisa saya petik, memang konsolidasi itu menjadi penting. Polarisasinya di mahasiswa juga kenceng, itu juga problem. Jadi menyikapi satu isu di negara ini juga ternyata nggak bisa bulat. Ini satu demo yang pro, satu demo yang anti malah justru. Memang agak beda dengan era dulu, tapi ini PR gitu, tantangan ya. Di sisi lain pers mahasiswa tidak cukup punya legal standing kalau orang boleh ngomong. Tapi itu justru menurut saya ruang juga untuk melakukan dialektika bahwa teman-teman itu sebagai rakyat terdidik gitu. Kan begitu. Jadi ini juga PR. Kalau pers mahasiswa selama ini lagi mungkin cenderung belum bersuara lebih lantang lagi, mungkin dalam rangka membela kepentingan bangsa dan negara gitu kan. Saya pikir tidak ada sesuatu yang kalau menurut beliau, teman-teman AJI ini yang perlu ditakuti. Ya tentu resiko-resiko ada ya Mas ya, resiko-resiko ada, dan itu resiko itu bisa dibicarakan, makanya harus sering tukar nomor. Jadi nanti kalau ada apa bisa kontakkan sama Mas BHB gitu-gitu kan. Kan begitu kan, misalnya oh ini kayak gini caranya begini. Ini soal strategi melakukan kontribusi. Jadi kita ini sama-sama ingin berkontribusi untuk kepentingan bangsa gitu. Cuma caranya beda-beda gitu kan. Lah saya ingin dengar Mas Lilik, ini dari AJI bilang jangan takut. You punya kedaulatan. You tetap harus bersuara. Kita dengar suaranya PBI. Silakan. Ya,
Mas Bangkit, ya. Mas Bangkit. Kemarin teman-teman tentu pernah mendengar politik yang kemudian itu menakut-nakuti begitu ya. Memang itu kalau dalam neuroscience itu kan membangkitkan amigdala. Amigdala itu adalah satu sel saraf yang berisi ketakutan. Dan itu dieksploitasi sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa berpikir secara kritis. Nah, buat saya titik poin adalah bersama-samalah mahasiswa, akademisi, media itu tetap menjaga kewarasan masyarakat. Kenapa? Karena ini penting ketika kita melangkah apapun, ketika kita misalnya dalam kondisi ketakutan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Apalagi kemudian bicara sedikit kemudian nanti dipanggil. Kemudian apalagi ya kalau dulu saya waktu zamannya Pak Harto itu mengalami hal seperti itu. Meskipun sekarang juga pasti teman-teman mengalami dalam bentuk barangkali yang berbeda begitu. Nah, yang ingin saya katakan gini Mas Bangkit, bahwa sekali lagi saya bicara sebagai media mainstream tetap berusaha untuk mendekati teman-teman millennials maupun Gen Z. Karena apa? Karena memang media mainstream itu media yang memiliki tanggung jawab edukasi, kritik sosial begitu. Berbeda dengan kemudian media sosial yang dia tidak mengenal kode etik jurnalistik. Gitu, tapi itu sama-sama punya tanggung jawab sosial. Ya, tetapi apakah mereka melakukan verifikasi kalau media sosial? Yang verifikasi publik akhirnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau itu sudah terlontar sedemikian rupa, apakah verifikasi akan lebih masif dibanding dengan pernyataan pertama? Nggak mungkin. Itu yang diharapkan sama media sosial. Nah, makanya kemudian kita mengajak, media mainstream mengajak bahwa saat sekarang media mainstream itu tidak hanya sebagai fungsi edukasi, kontrol sosial. Ada satu lagi, mereka sebagai clearing house. Jadi clearing house of information. Bahwa media mainstream harus mampu menjadi penjernih apa-apa yang berkembang di masyarakat, yang barangkali itu hoax, yang tadi pernah disebutkan gitu. Nah, menarik. Ini menjadi penting. Media mainstream sebagai clearing. Menurut netizen itu sebagai clearing media mainstream. Bisa dipahami? Ini PR-nya Mas BHP lagi, kalau belum paham. Ya, jadi ada dua statement yang menarik. Menurut yang bergelut di media mainstream, jadi statement-statementnya you itu yang harus diverifikasi. Tapi menurut you, justru media mainstream lah yang harus diverifikasi melalui netizen. Sekarang saatnya akademisi bicara. Dan yang bersuara tadi adalah Fitri, dan itu mahasiswa saya Pak. Dan memang sejak awal di dalam mata kuliah komunikasi politik yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua di mahasiswa itu adalah harus berani berspeak up, harus berani bersuara, jangan hanya diam. Dan selanjutnya adalah penguatan tentang literasi. Ini yang menjadi problematika yang begitu luar biasanya di kalangan generasi milenial ini. Literasi yang seperti apa? Mungkin secara informasi arus distribusi pesan kan begitu banyaknya. Tapi dalam menanggapi soal tentang politikal, tentang government, tentang yang lain yang berujung kepada misalnya ada pemberitaan tentang politikal atau government yang begitu ada yang negatif, itulah menjadikan tumbuhnya sikap-sikap apatis dari mahasiswa itu sendiri. Tadi juga yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang lain itu adalah menghasilkan generasi yang di bawah tekanan yang begitu luar biasa. Dan inilah yang real terjadi di mahasiswa saat ini. Bagaimana konsep literasi tentang pendidikan politikal yang begitu paling dasar itu menjadi problematika. Dan ini menjadi PR juga bagaimana peran dari media juga. Media juga sangat berperan penting dalam untuk menjaga kewarasan. Kewarasan dalam konten-kontennya. Nah, konten-konten inilah yang akan dijadikan untuk referensi dari adik-adik mahasiswa saat ini. Di kelas itu juga saya sampaikan,
media aja seperti ini, bagaimana dia memframing seperti ini, dan ya itulah bagaimana nanti teman-teman semuanya yang sudah saya sampaikan untuk apa tahu dan apa itu menjadi apa, tahu membedakan media yang baik itu bagaimana dan media yang jelek itu seperti apa. Nah itulah menjadi apa titik poinnya. Ya. Okay. Salah satunya juga tadi saat yang sering saya gencarkan di kalangan apa adik-adik mahasiswa ini adalah harus berani apa berspeak up untuk apa menyampaikan aspirasi. Jangan hanya diam. Emang berbeda sekali. Dulu juga saya juga di apa itu di gerakan mahasiswa juga di Jogja sana itu dengan generasi sekarang emang berbeda. Oke, biar itu PR nanti diselesaikan sama politisi. Silakan Mas BHB. Jadi saya ingin Mas BHB bikin satu catatan kritis yang kontributif dalam konteks sesi kita, bahwa memang ada problem fundamental yang dialami, baik ada problem literasi maupun ada juga sikap mental yang apatis. Itu bisa jadi karena ketakutan-ketakutan dan juga ada fenomena itu. Saya pikir Mas BHB bisa meramu dalam konteks sebagai masyarakat biasa harus sikap seperti apa, biar harapannya kemudian akan muncul satu pemahaman yang komprehensif bahwa memang apapun di situasi digital ini harus ada sesuatu yang kita kontribusikan bareng-bareng untuk kepentingan bangsa ini. Tadi kan berkali-kali Mas Bangkit menyampaikan dan mengarahkan kepada saya bahwa ini PR bagi saya kan begitu. Nah. Jadi tentunya ini meskipun saya tidak catat secara tulis, tapi sudah catat di benak otak saya gitu, apa yang mesti harus kita lakukan. Tapi saya ingin mencoba, forum hari ini sangat-sangat menarik karena ada beberapa dinamika ya. Satu komponen saja kan ternyata ada berbagai perbedaan seperti ini. Tapi yang ingin saya sampaikan, bahwasannya sebetulnya hari ini kita kan juga tidak boleh sebetulnya ada ketakutan-ketakutan, apalagi dalam menyuarakan apa yang menjaga kita. Karena ya ini mungkin barangkali adik-adik sekalian perlu apa ya istilahnya konfirmasi ataupun barangkali sering sharing dengan teman-teman aktivis yang terdahulu loh. Saya kira kalau kita bicara tekanan, apa lebih tertekan sekarang daripada dulu. Saya kira seperti kayak gitu. Nah ini Mbak Fitri ya. Jadi saya kira semuanya saja gitu loh. Soalnya sekarang sudah lah, pokoknya kita nggak usah rasa-rasa itu ataupun perasaan itu ada muncul dan seperti ini. Yang penting begitu loh. Apa yang adik-adik sekalian sampaikan itu sebagai bentuk ekspresi kebebasan, tapi dalam proporsionalitas gitu loh. Jadi artinya saya kan ada istilahnya bahwa bukan kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang tentu ada batas-batasnya. Batas-batasnya apa? Tentunya kita sebagai orang timur kan ada moral dan etika gitu loh. Nah itu yang seperti yang ingin saya sampaikan. Sehingga dengan tema hari ini sebetulnya saya justru ingin, yaitu tadi kalau istilahnya Mas Bangkit untuk bagaimana menantang adik-adik sekalian. Karena tadi Mas Lelik mengatakan bahwa yang namanya generasi milenial dan generasi Z itu tidak bisa dipisahkan dengan digitalisasi dan mesti kita harus adaptasi ke sana. Saya justru berharap bahwa saja kekuatan yang adik-adik miliki seperti ini harus benar-benar bisa dioptimalkan dalam rangka mengekspresikan kedaulatan yang dia miliki. Karena hari ini kan teman-teman ada. Sekarang kan ternyata sebetulnya kekuatan itu luar biasa. Yang namanya pemerintah sekarang tidak perlu diawasi oleh DPR saja bisa ditekan lewat pluralisme. Tapi DPR tetap dibutuhin ya? Enggak, itu tetap dibutuhkan. Karena ini terikat kepada sistem tenaga negara kita. Gitu. Dinasti politika itu harus ada 3 pilar gitu loh. Jadi bukan karena saya anggota DPR. Itu seperti itu ya. Siap. Jadi mungkin kesimpulan saya mencatat ini sebagai sebuah PR dan tentu ini partai harus menindaklanjuti karena kalau partai politik tidak mengikuti spirit zaman pasti akan tergilas. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangkan rasa takut-takut seperti ini. Belajarlah kepada terdahulu. Gitu ya, Pak Turun. Siap, oke terima kasih. Pemirsa sekalian, hadirin sekalian, para narasumber menyampaikan gagasannya dan teman-teman diberi kesempatan untuk memberi feedback. Yang pasti bangsa ini tidak bisa dikelola sendirian. Partai politik mengakui butuhnya jembatan penghubung antara pembuat kebijakan dengan generasi muda. Dan digitalisasi adalah instrumen untuk menjembatani kepentingan-kepentingan publik
yang diwakili oleh para netizen, dalam hal ini adalah pegiat media terutama di kalangan muda, untuk menyuarakan keadilan sosial yang akan dirubah menjadi kebijakan publik bagi politisi. Jadi pers saatnya melakukan kolaborasi antara media mainstream dan media sosial. Menurut media mainstream bisa jadi media sosial harus terfilter sedemikian rupa agar kontennya itu berkeadaban timur. Di sisi lain, media mainstream bisa jadi harus juga dilakukan otokritik melalui sikap-sikap kritis para pegiat media sosial di dalam menyuarakan pemberitaan terutama perihal keadilan sosial. Teman-teman sekalian, relevansinya dengan pemilu 2024, semestinya kita bersama bisa menyuarakan kebenaran, harapan, gitu kan, harapan rakyat dan harapan seluruh warga negara Indonesia bahwa proses ini harus kita lalui dengan damai, dengan adil, dan tanpa perpecahan. Karena sesungguhnya pemilu hanyalah instrumen menuju proses yang lebih besar, yaitu menciptakan pemimpin yang baik, yang berpihak kepada kepentingan rakyat, yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, dan kita semua punya hak atas itu semua. Saya pikir itu, pemirsa Satelit TV, terima kasih. Mas BHB, Mas Dhani, DPWI, non akademisi, Mas Lili, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan proses ini bisa menjadi proses pembelajaran bersama bagi publik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satelit TV Nyong Epol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.